Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengintegrasikan payment gateway, yang mana nanti di sini kita akan menggunakan Laravel versi 11, dan juga nanti untuk payment gateway-nya, di sini kita akan menggunakan Sendit yang pada saat video ini dibuat yaitu menggunakan Sendit versi 5. Sebenarnya video ini tidak terlalu beda jauh ya dengan video-video sebelum yang pernah saya buat. Akan tetapi di sini saya akan mencoba untuk membuat tampilannya, websitenya ya, dengan yang cukup sederhana. Jadi jika di video sebelumnya kita biasanya membuat API-nya saja, di video kali ini kita coba untuk membuat UI dari websitenya ya. Oke. Pertama di sini saya menggunakan WSL ya untuk mempermudah kita dalam melakukan development. Jadi jika teman-teman di sini ingin mengikuti video ini, sangat direkomendasikan untuk menggunakan WSL. Lalu untuk database-nya sendiri, di sini saya menggunakan MySQL dengan memanfaatkan XAMPP. Dan di sini nanti juga kita akan menggunakan PHPMyAdmin ya untuk nanti kita membuat database dan juga untuk nanti mengisi data produknya. Jadi di sini saya hanya akan fokus untuk melakukan pembelian dari produk-produk yang akan kita buat ya ke depannya. Oke. Pertama di sini kita akan melakukan instalasi dari Laravel itu sendiri. Di sini kita perlu menggunakan Laravel versi 11 dengan menggunakan PHP itu kalau nggak salah minimumnya itu dia ini ya, versi 11 itu dia ada di versi nih 8.2. Jadi pastikan untuk versi PHP teman-teman itu antara versi 8.2 atau lebih besar ya dari 8.2 ini. Selain itu juga terdapat beberapa extension yang perlu diinstal. Di sini terdapat data-datanya. Dan yang terakhir pada saat kita melakukan instalasi Laravel 11, di sini ini saya tidak tahu ya apakah terjadi oleh teman-teman yang lain atau tidak. Tapi kebetulan di saya itu perlu menginstall SQLite. Kenapa? Karena nanti ketika setelah selesai melakukan instalasi, otomatis akan melakukan migration. Nah ini jaga-jaga saja ya kalau memang di komputer atau PC teman-teman itu kasusnya sama dengan di komputer saya. Tiba-tiba dia melakukan migration dan perlu untuk SQLite. Kita kembali lagi. Nah, di sini untuk cara instalasinya juga cukup mudah ya. Di sini kita dapat menggunakan Composer yang mana nanti langsung dapat membuat projectnya, atau kita install dulu Laravelnya. Setelah itu kita dapat menggunakan perintah Laravel ini. Di sini saya akan menggunakan untuk cara yang pertama ini ya. Kita copy. Nah, di sini kita buat dulu nih untuk projectnya ya seperti ini. Ini video ya, video PHP. Nah, di sini perintahnya itu nih ya. Laravel segini Laravel 11 Sendit 5 ya seperti ini. Nah, ini untuk proses instalasinya kita tunggu saja. Kebetulan sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalasi, jadi untuk prosesnya itu
cukup cepat ya seharusnya, karena ada catch-nya. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali installnya, mungkin ya cukup memakan waktu ya, tergantung dari koneksi dan spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, dia otomatis membuat sebuah migration, yang mana ini tuh dia akan membuat migration ke SQLite. Jadi, kalau di komputer saya kebetulan case-nya seperti ini, saya tidak tahu apakah ini terjadi juga di komputer teman-teman atau bagaimana ya. Jadi jaga-jaga, coba dipastikan telah menginstal untuk SQLite-nya. Oke, ini telah berhasil, kita close saja. Selanjutnya kita buka IDE-nya. Oke, ini ya. Kita masukkan saja. Kita ini, lalu kita setting. Profilnya kita ganti terlebih dahulu. Font terminal coba saya besarkan juga ya. Terminal. Ya. Oke, sepertinya cukup, kita lihat terlebih dahulu. Oke, nah ini ya. Selanjutnya kita coba buat untuk database-nya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan phpMyAdmin. Kita buat misal Laravel Sendit, kita create. Sudah ininya kita uncomment, kita ganti MySQL, database-nya Laravel Sendit. Selanjutnya kita buka terminal, new terminal, kita menggunakan WSL. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, layout dari Bootstrap untuk kita mempermudah dalam membuat tampilan. Di sini kita dapat memanfaatkan dari library Laravel UI ya. Kita langsung saja composer require Laravel UI seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk UI dari Bootstrap-nya untuk out-nya. Di sini kita hanya akan untuk membuat scaffolding-nya saja, tetapi sebenarnya untuk patch-nya itu atau tampilannya tidak akan kita gunakan. PHP artisan UI Bootstrap, nah ini main out seperti ini. Kita yes saja. Oke, selanjutnya kita npm install. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan yang dev ya, tapi akan saya build saja langsung. Jadi kita tidak perlu running file-nya ya. Oke, ini telah selesai. Kita coba running dulu deh. Ya, kita buka, coba localhost 8000 ya. Oke, ini untuk tampilannya session tidak ada. Oke, karena ini belum di migrate ya. Jadi kita akan coba migrate ulang deh. Kenapa? Karena di yang sebelumnya itu kita melakukan migrate di SQLite, bukan di MySQL. Kan kita bikin aja deh. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat dua buah table. Yang pertama itu table product, yang mana table product itu fungsinya untuk kita menyimpan data-data produk yang akan kita jual. Lalu yang kedua kita akan membuat table order, yang mana di table order ini untuk kita menyimpan data-data order yang dilakukan oleh user ya. Dan nanti juga di sana kita akan simpan link dari senditnya serta status dari ordernya apakah sudah terbayar atau belum. Oke, sini kita buat saja untuk ini ya, untuk migrationnya. Create product table seperti ini. Sudah benar ya.
table. Nah, ini kan salah, kita harus dulu lihat typo. Hapus saja. Ini coba kita perbesar dulu. Table. Oke, yang kedua kita akan membuat untuk yang ordernya. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita buka ini, lalu kita akan buat ya, atau kita tambahkan untuk field-field yang nanti akan kita gunakan. Pertama di sini kita akan tambahkan untuk name-nya. Name, misalnya nanti nama produknya itu apa. Kita tambahkan description seperti ini. Setelah itu kita tambahkan untuk image-nya. Ini berupa link saja ya. Image, description, lalu misal linknya, link dari videonya atau link dari produknya. Terakhir kita akan define untuk harganya. Oke, selanjutnya kita akan buat atau definisikan field-field yang ada di table order. Pertama di sini kita akan membuat relasi ya ke table produk. Ini kita menggunakan unsigned big integer. Ininya product ID. Lalu kita buat di sini checkout link. Ini tuh merupakan URL dari sendingnya ya, untuk kita dapat melakukan checkout. Setelah itu ada external ID. Ini nanti yang menyambungkan antara identitas atau ID yang ada di data kita dengan yang ada di Sendit. Lalu ini ada status juga ya. Ini terakhir kita akan buat relasinya. Ini ranking-nya berarti kan product ID. Ini reference-nya itu berarti ke ID. Ini di table produk seperti ini. Jika sudah ya berarti kita hanya tinggal melakukan migrate saja. Artisan migrate seperti ini. Oke, ini telah selesai. Jika kita lihat, ini ada ya table products-nya. Sekalian kita isi saja datanya. Kita ambil dari ini saja deh, viral.com. Ini image-nya, insert, nah ini name image, ini misal namanya Laravel shared hosting ya, Laravel shared hosting, deskripsinya ini, linknya misal saya beri link YouTube-nya saja, misalnya harga 10.000. Lalu produk yang kedua misal ini, image-nya ini, nah ini untuk name-nya, tutorial, atau ini aja deh. Description-nya misal untuk yang ini harganya, ini link-nya dulu ya. Link-nya harganya misal ini 20.000 deh. Sudah, kita go saja. Nah, ini untuk datanya telah berhasil dimasukkan. Oke, selanjutnya berarti di sini kita akan membuat modelnya nih, model dari produk dan order yang tadi telah kita buat. Perintahnya artisan make, modelnya berarti ada dua ya, produk, satu lagi itu ada order. Oke. Coba running dulu deh. Coba refresh apakah masih error. Oke, nah ini ya, ini untuk tampilan Laravel secara defaultnya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari home-nya ya, yang mana nanti home itu dia akan menampilkan list produk. Di sini saya tidak akan membuat tampilan yang kompleks ya. Di sini saya akan menggunakan
tampilan template dari Bootstrap-nya. Jadi teman-teman bisa ini aja eksplorasi untuk mempercantik dari tampilannya. Nah ini ya. Pertama kita isi untuk ini yang albumnya terlebih dahulu. Saya pivot source saja. Saya kopikan, saya pindahkan ke sini ke routing resource view welcome ya. Ini. Cuma nanti bedanya di sini untuk ininya kita tidak akan menggunakan yang tadi, tapi kita akan menggunakan yang ada di sini ya. View layout. Nah ini ya. Simpan saja di sini. Di sini kita beri nama produk saja deh, sederhana. Oke, kita coba running terlebih dahulu. Oke, yang kita itu yang ini ya. Nah ini telah berhasil di running. Kita coba rapihkan. Pertama kita masuk ini dulu deh ke http home controller. Ini kita modifikasi saja. Kita ambil data cari produk ya, berarti produk sama dengan ini produk all seperti ini. Ini berarti kita kirim nih datanya. Array products. Oke ya, seperti ini. Kita kembali lagi. Ini kita pakai welcome saja. Atau home gak apa-apa deh ya, home. Nah tapi ini routingnya kita ganti, berarti kita hapus saja ini. Deh kita running dulu. Oke, ini dia masuknya ke login. Oke, ini karena ini ya. Jadi kita ganti welcome saja. Ini dia. Oke, selanjutnya untuk data yang ini kita akan ganti ini. Welcome-nya kita ganti. Kita cari untuk kolomnya mana ya. Nah ini ya. Ini kita hanya perlu satu saja untuk kolomnya. Misalnya akan kita hapus. Untuk lagi ini saja kita hapus. Coba cek. Oke, hanya satu ya, benar. Kita ganti lagi. Di sini kita gunakan for each berarti. Kita gunakan for each add for each products produk seperti ini. Nah, ini P-nya kecil. Ini ini sampai sini berarti benar. Ini bisa kita end for each. Kita coba cek dulu. Nah ini jadi 2 ya. Kenapa ada 2? Karena di sini kita mengisi data itu 2. Oke, selanjutnya kita tinggal sesuaikan saja ini image-nya. Coba kita ganti. Untuk source-nya ya, kita gunakan dari yang produk. Image. Ini teksnya kita ganti juga nih, menggunakan ya description. Nah, ada satu lagi kita tambahkan untuk title-nya. H5 ya, seperti ini. Kelasnya
card title seperti ini. Ini kita isi dengan name berarti ya. Name. Ini kita dulu H5. Oke, selesai. Nah, ini nanti kita akan buat untuk buy-nya, belinya misal. Lalu ini title text, kita akan buat satu lagi nih untuk menampilkan harganya. Price. Sini kita beri subtitle. Subtitle kita tambahkan margin bottomnya 2. Lalu ininya kita hapus saja. Ini buttonnya misal kita ini primary. Kita coba cek dulu. Nah, oke, ini kurang lebih seperti ini. Seperti ada ya kurang. Nah, ini belum kita formatting ya. Nah, nanti ketika klik buy akan otomatis masuk ke halaman checkout. Kita akan buat nih untuk ini checkoutnya ya. Sini kita tambahkan dari satu buah file, new file dengan nama detail payment saja, PHP. Nah, ini juga saya tidak akan membuat tampilan yang kompleks. Kita akan ambil dari checkout ini saja. Ini bisa kita view fetch source ya. Ini kita copy saja. Ini juga kita hapus. Lalu untuk ini juga kita hapus saja. Bisa disesuaikan ya dengan layout yang ingin teman-teman gunakan. Nah, ini ya. Ini home-nya kita close dulu. Nah, ini sebenarnya kita perlu tambahkan di routingnya. Kita buat home-nya dulu deh. Kita buat public, bisa detail deh ya. Ini kita ambil ID-nya. Nah, berarti di sini kita akan buat produk ya, tidak menggunakan S. Nah, kita akan cari berdasarkan ID-nya. Lalu di sini kita akan return view-nya itu berarti detail produk, sorry, payment. Kita rename dulu ya, detail produk. Nah, ini kita ganti detail produk. Ini kita kirim produknya ya berarti. Oke, selanjutnya kita masuk ke routingnya. Ini kita tambahkan nih ID. Ininya berarti detail ya. Kita beri nama detail produk seperti ini. Kita coba dulu running. Ini ya, kita cobain dulu. Oke, nah ini untuk tampilan checkoutnya kita akan lebih sederhanakan saja. Kita kembali ke sini. Oke, ini pertama kita akan hapus untuk ininya. Lalu ini juga kita tidak akan menggunakan ini. Ininya kita ganti menjadi 12 saja ya. 12 juga 12. Nah, di sini ini kolomnya kita hanya akan mengisi untuk nama saja, nama dan email. Username dan email. Ini kita hapus sisanya. Nah, itu sebenarnya dapat teman-teman sesuaikan ya dengan yang ada di Sendit dan kebutuhan dari teman-teman itu seperti apa. Jika kita lihat di Sendit itu di sini kita dapat mengirimkan seperti contoh customernya ya, ada emailnya, mobile address dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dapat disesuaikan saja oleh kebutuhan teman-teman seperti apa.
Di sini terlalu besar. Invoice. Ini saya hanya akan mengisi ini saja, names ini dan email. Kembali lagi, tadi mana? Oke. Email, address tidak perlu. Hapus dulu. Shipping juga tidak perlu. Nah, sini deh. Coba cek dulu. Oke, nah ini tampilan checkoutnya sederhana seperti ini. Nama dengan email. Kita lanjut lagi. Ini kita hapus aja deh. Kita hapus. Ini validasinya dapat teman-teman lengkapi saja ya. Name, nah ini juga ada email. Ini ID-nya name. Kita butuh name-nya berarti. Password-nya misal your name, email, name. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh berarti kita perlu mengirimkan ID-nya ya. Ini seperti ini saja. Ininya berarti ID ininya kita hidden saja ya, agar tidak terlihat seperti ini. Kita hapus. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada. Kalau kita lihat itu harusnya ID-nya ada. Ini ya, tinggal nanti kita isi value-nya saja. Kita isi saja value-nya itu ini ya, ID. Nah, ini tuh gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengetahui form ini tuh dia ID-nya berapa sih? ID-nya itu apa? ID produk maksudnya ya. Nah, ini ID-nya 1, berarti produk dengan ID 1. Selanjutnya kita perlu form action sih. Kita buat dulu deh di sininya. Di home-nya ya untuk payment-nya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu melakukan instalasi untuk Sendit-nya. Ini ya Sendit-nya, ini versi 5.0.0 terbarunya. Ini kita install saja. Composer require Sendit ya, seperti ini. Oke, sambil menunggu nanti untuk API key-nya teman-teman dapat mengetahuinya ya di dashboard.sendit ini. Kalau teman-teman belum memiliki account-nya silakan login. Silakan untuk register terlebih dahulu. Terakhir tuh persyaratan tidak terlalu sulit ya menurut saya. Nah, ini nanti untuk dapatkan key-nya itu ada di setting API key. Nah, ini nanti teman-teman dapat generate yang baru saja ya. Karena API key-nya. API key name-nya apa, ini permission-nya. Nanti setelah di generate itu akan tampil untuk API key development-nya. Ini kebetulan saya sudah buat ya, jadi saya tidak akan membuat kembali. Ntar kita kembali lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan integrasikan dengan Sendit-nya itu sendiri. Untuk caranya itu sebenarnya sudah ada di sini ya. Kita dapat mengikuti tutorial yang ada di sini. Ini untuk caranya. Oke, kita coba saja. Berarti pertama di sini kita perlu untuk mendefinisikan Sendit key-nya itu terlebih dahulu ya. Ini configuration. Nah, ini configuration dari Sendit ya. Set Sendit key. Nah, ini yang teman-teman dapatkan ya di dashboard Sendit-nya. Ini. Lalu sini kita buat function-nya. Public function, misal kita beri nama payment.
ini ya, request seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk kita berinteraksi dengan Sendit ya, untuk mengenerate halaman checkout-nya, dan nanti akan kita simpan di table order. Oke, pertama kita cek dulu untuk data produknya. Nah, ini produk sama dengan, nah ini request ya, dari ID yang dikirim tadi di form checkout seperti ini. Ini kita akan menggunakan UID dari Laravel. Nah, ini kita perlu casting string dulu ya, biar nanti dia menjadi string. Ini kita perlu tambahkan dari str tapi terlalu ini support. Nah, ini str, nah ini eliminate support str. Oke, kita lanjut kembali di sini. Kita akan memanggil Senditnya, PA install sama dengan new invoice, API-nya Sendit ya, seperti ini. Kita dapat membuat create invoice request. Kita ambil dari new, create invoice request-nya Sendit ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita copy dari ini ya. Oke, ini kita rapihkan. Kan ini kita ambil dari UID ya, UID yang telah kita buat. Description-nya kita ambil dari product description. Mount-nya kita ambil dari price. Nah, ini invoice tidak perlu, ini tidak perlu. Sini bisa kita tambahkan nih beberapa parameter yang akan kita gunakan. Pertama ini ya, customer, kita copy saja, pindahkan. Nah, ini address tidak kita gunakan, mobile number juga. Ini perlu kita modifikasi ya. Kita gunakan array. Oke, lalu selanjutnya ini ya, suksesnya. Jadi sukses sama failure itu jadi ketika berhasil itu dia ingin di redirect ke URL mana, dan ketika gagal itu akan di redirect ke URL apa. Biasanya sih nanti ini akan terdapat patch khusus ya, baik itu untuk yang sukses atau yang gagal. Dan yang sukses itu biasanya nanti akan ngehit ke API yang telah kita buat ya, untuk mengecek apakah payment kita itu benar-benar sukses atau tidak. Sementara kita isi dulu deh call host 8.000, dan juga sama kita isi localhost 8.000. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita coba menggunakan try catch ya, sama seperti yang ada di sini. Mana di ini ya, kita copy saja try catch. Nah, kita hapus, ini kita hapus saja. Nah, ini kita tidak akan menggunakan yang for user ID ya, kita akan menggunakan invoice request. Nah, ini kita akan insert to table order ya. Ini order sama dengan order seperti ini. Order di sini pertama ada product ID-nya, kita akan ambil dari product ID, kita copy saja. Jatuh. Nah, ini setelah product ID itu dia ada checkout link ya. Ini tuh kita dapat dari hasil yang dikirimkan oleh Sendit. Itu dia namanya invoice URL. Lalu ada untuk eksternalnya. Eksternalnya ya berarti kan UID-nya ya. Terakhir ada status, misal kita definisikan pending. Nah, terakhir jangan lupa di save.
seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk nih ke routingnya web. Kita akan tambahkan routing untuk paymentnya itu sendiri. Nah ini routingnya, ini berarti POS. Kita ganti menjadi payment. Ini payment, ini juga payment ya. Selanjutnya kita akan masuk ke detail produk. Kita akan modifikasi untuk ini. Kita akan tambahkan form action ya, dan metodenya. Ini actionnya itu berarti kalau kita lihat itu dia akan ke yang payment ya. Detail produk dia akan lari ke yang ini. Root payment di sini, nanti kita isi metodenya POS ya, dan terakhir kita akan masukkan untuk CSRF nya. Oke, ini harusnya sudah sih ya, kita coba deh. Mana webnya ini ya. Oh ya, kita coba di sini. Ini kayak belum saya link deh. Kita running dulu. Nah, kita coba running. Ini ya, ini belum di link ya. Kita coba link dulu deh. Ada di welcome. Ininya kita ganti. Ya, kita tambahkan Arif saja. Arif. Ini kita enter ini ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk linknya nih. Linknya root. Nah, ini berarti kan ke ini ya, ke detail produk. Ini kita kirim untuk ID-nya. ID-nya kita ambil dari dia produk ID. Coba ya. Nah ini ya, link sudah link ke 1, 2. Kita coba yang ini. Oke, kita coba ya. Misal Fairul Salamon mail.com. Kita coba check out. Oke, ini belum ada ya. Harusnya ini tuh saya tambahkan redirect. Tapi ini harusnya udah masuk sini ke order. Ini dia sudah masuk. Lalu kenapa blank? Harusnya di sini saya tambahkan untuk redirect-nya. Ya, saya redirect return. Redirect-nya berarti ini ke sini ya. Nah, ke sini. Oke, kita coba kembali. Ini ya, berarti. Kita dari sini saja deh. Misal yang satu. Ini Fairul Salamon. Ini. Nah, ini dia telah berhasil masuk ke halaman checkout-nya Sendit. Ini juga modenya itu test mode ya. Coba bayar menggunakan kartu kredit. Satu, dua, tiga, 4. Submit. Sambil menunggu kita coba cek ini sudah masuk atau belum. Oke, ini telah masuk. Nah, ini dia kembali ke halaman ini ya, Halokalos 8000 nya. Oke,
sebenarnya sampai di sini kita telah berhasil untuk interaksi dengan Sendit. Yang terakhir kita akan menambahkan fungsi untuk notification-nya, yang mana sebenarnya nanti dari Sendit itu dia akan mengirimkannya webhook-nya. Nah, ini gagal karena untuk URL-nya itu tidak dapat diakses. Nah, ini tuh nanti akan dikirim ke URL yang akan kita setting. Ini tuh settingnya ada di setting webhook ya. Webhook-nya. Nah, ini URL-nya untuk yang invoice. Nah, ini. Agar URL di localhost dapat diakses di Senditnya ya, teman-teman dapat menggunakan ngrocks atau tools-tools lainnya. Cuma di sini saya tidak akan untuk coba menggunakan ngrocks ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui caranya, teman-teman dapat menonton di video-video Sendit saya sebelumnya. Itu saya sudah menggunakan ngrocks. Nah, di sini saya hanya akan coba membuat untuk satu buah URL yang nanti akan di-hit ya, dan jika valid untuk statusnya itu dia akan ganti. Terakhir kita akan buat untuk function ininya, kita beri nama misal notification seperti ini. Nah, ini tuh kita dapat membuat API instance sama dengan new invoice API ya, seperti ini. Ini resultnya kita buat API instance get invoice ya, get invoice. Nah, ini 0, ini ID-nya. Ini kita akan get datanya nih. Payment atau order ya, order sama dengan order. Nah, ini dia ada where-nya nih, where external ID. Ini kita ambil ID-nya, kita ini first or file seperti ini. Kita cek nih if ordernya statusnya sudah settle. Nah, ini kita perlu mengirim respon JSON ya ke Senditnya. Respon JSON ya, seperti ini. Payment Anda telah berhasil diproses, seperti ini. Kita buat nih satu lagi update statusnya. Ini order status ya, kita ganti nih ini menjadi berarti result. Ini statusnya ya, kita save jangan lupa. Seperti ini, kita berikan responnya lagi, sukses misal. Terakhir berarti kita perlu menambahkan di routingnya ya. Routing ini kita bisa copy saja, notification namanya, notification, ininya kita beri notification. Oke, kita coba ya, kita coba untuk yang ini ya, external ID-nya ini localhost notification external ID-nya. Nah, ini sukses. Jika kita lihat status jadinya telah berhasil dibayar paid. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan ya cara kita mengintegrasikan Laravel 11 dengan Sendit versi 5. Untuk video kali ini kita cukupkan ya sampai di sini. Jika teman-teman mengalami kendala, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Dan jangan lupa juga join ke Discord ya, untuk kita diskusi dengan teman-teman lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.